Look who we are the dreamers. We make it happen, cause we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion. Respect, oh yeah. Here's to the ones that can imagine. Respect, oh yeah. Salam sejahtera bagi kita yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ade Irma Suryani Raja Ugu, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 kategori 1 angkatan 3 di LPTK Universitas Labuan Batu, NIM 2313100034. Saya mengajar di SMP swasta Budi Jayanti, Rantau Prapat, Kabupaten Labuan Batu. Pada hari ini, Selasa 5 Maret tahun 2023, saya akan melaksanakan pembelajaran UKIN di kelas 8 pada materi sistem pernapasan manusia. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu untuk perbaikan pada pembelajaran berikutnya, agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Selamat menyaksikan video saya. Terima kasih. Ya, bro. Kita berdoa terlebih dahulu ya, semua harus siap menjadi. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dimulai. Pujilah Tuhan yang Maha Esa, para Buddha Bodhi Sarwa Maha Sarwa. Aku belajar bukan untuk kesombongan dan keserakan, tetapi untuk mengikis kebodohanku dan menambah pengetahuanku. Semoga aku dapat belajar dengan baik dan benar. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, silakan. Beri hormat Namo Buddhaya. Selamat pagi guru. Selamat pagi, silakan duduk semua. Baiklah, hari ini kita kembali lagi belajar seperti biasanya ya. Jadi hari ini sebelum ibu masuk ke topik, saya mau cek kehadiran dulu ya. Kehadiran dulu, siapa yang tidak hadir? Tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Apa keterangannya? Oke. Ada lagi? Siapa? William. Oke. Nah, jadi untuk mereka keterangan juga sama? Izin juga? Oke.
Oke, semoga sembuh lah ya. Nah, jadi hari ini kita kembali ke pembelajaran seperti biasanya ya. Jadi sebelum kita masuk topik ini perlu Ibu ingatkan beberapa budaya positif yang harus diterapkan di dalam kelas ya, yang menjadi kesepakatan kelas. Yang pertama, apa misalnya? Dilarang terlambat. Apalagi? Di dalam KBM harus menunjukkan sikap yang tertib. Oke. Nah, jadi sebelum Ibu mulai, kita akan ice breaking dulu, tes konsentrasi dulu. Silakan beri. Oke. Kalau misalnya Ibu bilang jawabannya genap, kalian lihat ke kiri. Ya, kalau misalnya dia ganjil, kalian lihat ke kanan, oke? Supaya kalian lebih lebih fokus dalam pembelajaran. Nah, coba 2 tambah 3. 1 tambah 2. Ini ya. Ganjil lihat kanan. Ya, ganjil lihat kanan sebaliknya. Oke, 12 tambah 12. 12 tambah 1. 3 tambah 3. Banyak yang belum fokus. Oke. Coba sekali lagi diulang. 2 tambah 1. 3 tambah 3. Iya, oke, tepuk tangan semuanya. Oke, anak-anak silakan duduk. Oke ya, jadi kita akan mempelajari hari ini topiknya adalah sistem pernapasan. Ya, sistem pernapasan. Nah, materi sebelumnya kan kita sudah memasuki apa? Pelajaran sistem peredaran darah. Ya, sistem peredaran darah. Materi sebelumnya apa aja organ yang berhubungan dengan sistem peredaran darah? Ada apa aja? Yang di sini apa? Jantung. Apalagi yang ada selain jantung? Apalagi? Pembuluh. Iya, baiklah. Jadi hari ini Ibu akan melanjutkan materi tentang sistem pernapasan. Jadi beberapa tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada materi ini. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan organ pada sistem pernapasan. Kedua, peserta didik mampu menjelaskan fungsi organ pada sistem pernapasan. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan mekanisme pernapasan. Ya, nanti ini diuraikan lagi apa saja menjadi kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Misalnya, peserta didik dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju pernapasan. Apa saja? Ya, jadi inilah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada materi ini. Nah, jadi sebelum Ibu masuk ke sini ke topik, coba kalian lihat ini di depan ada beberapa pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini Bu Ade sajikan di sini. Nah, pertanyaan pemantik. Pada saat kalian kelas 7 sudah mempelajari ciri-ciri makhluk hidup, ya kan? Apa salah satu ciri makhluk hidup? Iya, bagus. Bernapas. Apalagi? Bergerak. Apalagi? Berkembang biak. Bagus. Nah, kemudian kalau salah satu ciri makhluk hidup yang kalian sebutkan adalah bernapas, siapa yang bisa menyebutkan apa itu bernapas? Ayo, silakan. Apa itu kira-kira bernapas? Atau apa itu pernapasan? Ada yang bisa? Ya, coba Gracelyn. Gracelyn, bernapas itu apa kira-kira? Silakan. Bernapas adalah proses masuknya keluar dan keluarnya. Iya, boleh.
bagus. Oke, yang berikutnya. Coba kalau kalian berlari, kalian perhatikan ya kan. Kalian perhatikan di situ. Dengan kalian pernapasan pada saat duduk berbeda tidak? Berbeda. Kira-kira ya apa yang menyebabkan perbedaan tersebut? Bernapas pada saat duduk dengan bernapas pada saat berlari. Siapa yang bisa? Bisa? Apa yang menyebabkan? Ya, kira-kira faktor apa yang mempengaruhi perbedaan laju pernapasan ketika kita berlari dengan ketika kita duduk? Apa kira-kira? Coba Pamela, silakan. Kan duduk, berlari kan berbeda posisi. Apa kira-kira? Berarti yang mempengaruhi itu apa? Aktivitas. Apa lagi? Posisi tubuh ya, itu mempengaruhi. Nah, jadi baiklah kita masuk ke ya, tadi sudah Ibu sajikan pertanyaan pemantik. Nah, ini Ibu akan berikan suatu tayangan video. Nah, ini kan bisa tonton videonya. Lalu nanti munculkan beberapa pertanyaan dari video tersebut. Nah, yang pertama ini Ibu akan menunjukkan video beserta beberapa penjelasannya. Silakan fokus ya untuk melihat ini. Setiap makhluk hidup, termasuk kita manusia, membutuhkan energi untuk beraktivitas. Energi tersebut kita peroleh dari makanan yang kita makan. Ada 3 zat makanan yang dapat. Ada 4 proses dasar yang terjadi. Yang pertama bernapas, kemudian respirasi eksternal, respirasi internal, dan respirasi seluler. Ini yang akan kita bahas satu persatu, dimulai dari bernapas. Bernapas atau yang biasanya disebut juga ventilasi paru-paru merupakan proses menghirup udara atau bahasa kerennya inspirasi dan menghembuskan udara atau ekspirasi. Jadi, ketika kita bernapas, udara atau oksigen dari atmosfer akan masuk ke dalam tubuh kita melalui organel sel waktu kelas 7. Salah satu organel sel itu adalah mitokondria. Nih, yang bentuknya seperti sosis yang ditaburi mayones di atasnya. Nah, di dalam mitokondria inilah terjadinya respirasi seluler. Tujuannya untuk menghasilkan energi. Energi ini yang akan kita gunakan untuk beraktivitas. Selain itu, pada respirasi seluler juga dihasilkan zat sisa berupa karbon dioksida. Karbon dioksida ini yang akan dikeluarkan ketika kita menghembuskan nafas. Organ-organ pernapasan, kemudian ada organ pernapasan dan fungsinya. Tadi kan sudah ada pernapasan dasar, itu apa? Seperti itu ya. Jadi kalian ini silakan duduk bersama kelompoknya. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke, dan duduk bersama kelompoknya. Jadi nanti kalian akan dibagikan LKPD mengenai topik hari ini ya, organ pernapasan dan fungsinya, kemudian pernapasan dasar. Jadi nanti masing-masing kelompok akan mengerjakan ini. Nanti Ibu bantu bimbing gimana. Ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Dan nanti masing-masing Ibu kasih waktu lebih kurang 15 menit. 15 menit ya mengerjakan ini ya. Ini kan sudah duduk bersama kelompoknya. Oke, silakan ambil posisi yang bagus semuanya. Nanti masing-masing akan menjelaskan apa namanya ini KPD-nya, dan nanti silakan kelompok lain untuk menanggapi. Ibu beri waktu ya 15 menit untuk mengerjakan ini. Oke, Bu akan bagikan. KPD-nya dibuka ya.
kalian apa nanti bahan bacaan kira-kira seperti itu. Ya boleh dikerjakan yang di aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3. Nah, kalian mengerjakannya boleh juga melihat buku pegangan kalian ya. Soalnya ini bukan ulangan ini. Aktivitas 2 gimana bisa aktivitas 3 buat 3 bisa. Kalau masih sisa ini residu ini buat residu. Ibu minta yang untuk mempresentasikan hasil diskusinya kepada teman-temannya adalah kelompok 2 dulu. Pada kelompok 2, Ibu persilakan. Ya, kalau kelompok 2 nanti presentasi kepada kelompok yang lain, harap memberikan tanggapan. Ayo silakan. Jadi kami akan memberitahu jawaban hasil diskusi dari kelompok kami. Tapi kelompok
Pada kelompok 3 ibu silakan. Makanya ada nama budaya. Tapi dari kelompok 3 dia dari saya Nah ini kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang dikasih oleh Ibu Ade, dan ini merupakan hasil dari jenis volume udara. Yang pertama, volume cadangan ekspirasi untuk volumenya 1.500 ml. Volume sisa volumenya 1.000 ml. Kapasitas vital volumenya 3.500 ml. Volume tidak volumenya 500 ml. Volume cadangan ekspirasi volumenya 1.500 ml. Dan yang terakhir, volume total paru-paru volumenya 4.500 ml. Kelompok 5. Ada kelompok 5. Ibu persilakan. Silakan berdiri. Silakan. Saya masyarakat ini untuk pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu menyebutkan organ pada sistem pernapasan, mampu menjelaskan fungsi organ pada sistem pernapasan, dan mampu menjelaskan mekanisme pernapasan. nama bagian organ pernapasan ada banyak, ada beberapa yang seperti trachea. Pada trachea memiliki silia yang berfungsi untuk mengalir udara yang masuk. Ada bronchus kiri yang sebagai cabang dari bronchus. Ada jaringan serta vena gantung. Alveolus sebagai tempat pertukaran O2 dan CO2 saat bernafas. Selambir, bronkus kanan membantu bronkus masuk keluarnya O2 dan CO2 serta lari. Kemudian dari kami dari kami yang saya tes. Oke, boleh sampai nomor ya. Nah, jika ada kalian yang masih kurang jelas, ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Nah, untuk itu, jika ada yang masih kurang jelas mengenai LK yang sudah Ibu bagikan, boleh ditanyakan. Apakah masih ada yang kurang jelas, nak? Ada? Tidak ada. Nah, jadi kita sampai ke tahap bagaimana? Ya, dari semua yang terpresentasikan, nah Ibu akan membuat kesimpulan bersama dengan kalian. Nah, kira-kira kesimpulannya apa dari pembelajaran hari ini? Ya, coba si Grace dulu. Apa simpulan yang bisa kamu simpulkan? Silakan kepada Grace. Kami dapat mengetahui kesimpulan pada pernapasan dan mengetahui organ-organ pernapasan. Iya, bagus. Utama sugesti. Ya, jadi intinya kesimpulan dari hasil pembelajaran hari ini adalah bahwa pernapasan itu adalah proses menghirup dan mengeluarkan napas yang berisi apa? CO2 dan karbon dioksida. Nah, pernapasan itu terjadi secara intraseluler
Setelah kita melakukan kesimpulan, nah hal menarik apa yang kalian dapatkan hari ini? Misalnya apa? Coba Sachiko. Hal menarik apa? Kalian bisa mengerti organ pernapasan dan fungsinya. Selain itu apa lagi? Apa lagi? Ya, si Kristi. Silakan berdiri, Nak. Iya, apalagi yang pertama kali dapat mengetahui pernapasan itu terjadi di mana tempatnya. Oke, ya Ibu rasa materi hari ini sudah cukup kalian pahami. Nah, jadi nanti jika ada di ujian ETS ya, kalian bisa menjawabnya karena materi PTS itu tidak jauh, tidak lain adalah materi ini. Nah, jadi untuk selanjutnya, kira-kira apa harapan kalian untuk pembelajaran berikutnya? Kira-kira bagaimana? Supaya pembelajaran ke depan itu bisa lebih baik lagi dan menyenangkan. Nah, jadi untuk hari ini, nah itu saja topik yang Ibu sampaikan. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat kepada kita. Kita bisa mendapatkan hasil belajar yang baik untuk nilai PTS khususnya ya. Nah, diharapkan bisa mencapai ketuntasan 100% untuk kelas ini. Nah, kemudian kita akan lanjutkan materi berikutnya di hari Selasa depan dengan topik gangguan pada sistem pernapasan. Ya, apa topik berikutnya?